Saudari-saudaraku, banyak orang menggugat keesaan Allah dalam ajaran Katolik. Nggak cuma satu atau dua sih yang bilang kalau orang Katolik itu menyembah tiga Allah. Kalau kita browsing, banyak kok tulisannya, videonya juga sih. Herannya, kok bisa ya ada pandangan-pandangan seperti itu? Lucunya lagi, banyak orang mencoba menanggapi pandangan-pandangan itu dengan menggunakan berbagai analogi. Ada yang menganalogikan rokok, api, dan abunya. Dan masih banyak lagi, nggak mungkin kan disebutkan satu persatu. Emang sih, berbagai usaha menjelaskan perlu diapresiasi. Tetapi penjelasan-penjelasan seperti itu kiranya tidak seutuhnya benar. Kalau ingin menjelaskan, ya mari kita kembali ke pilar gereja Katolik, kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Mari kita baca kitab suci. Dalam Injil Markus bab 12 ayat 29 ditulis, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Cukup jelas kan? Kalau belum masih ada kok, santai saja. Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes bab 10 ayat 30. Nggak cuma itu aja sih. Yesus juga menunjukkan kesatuannya dengan Bapa soal penciptaan. Kristus adalah Sang Sabda yang ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi tidak mungkin dong Yesus menjadikan segala sesuatu jika ia bukan Allah sendiri. Terus bagaimana dengan Roh Kudus? Pernyataan Yesus sangat jelas. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Boleh dibaca dalam Yohanes bab 15 ayat 26. Mungkin Anda masih ngeyel dengan mengatakan bahwa ya kan ajaran Yesus sudah diselewengkan oleh Paulus. Kira-kira benar nggak ya? Mari kita baca tulisan-tulisan Paulus. Misalnya dalam 1 Korintus bab 8 ayat 6. "Tetapi bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Dari Dialah segala sesuatu, dan kita ada untuk Dia. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu ada, dan kita ada melalui Dia." Nah, masa sih masih berpikir kalau Paulus menyelewengkan ajaran Yesus Kristus? Kalau kitab suci ngomongin soal keesaan Allah, kira-kira gimana ya dengan bapak-bapak gereja? Para rasul itu mengajarkan apa yang diterima oleh Kristus. Para rasul mengajarkan bahwa Yesus adalah Sang Putra Allah yang hidup dalam kesatuan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Nah, ajaran inilah yang dihidupi dan diwariskan kepada penerus-penerusnya. Di sini aku sebutin beberapa aja ya. Soalnya kalau disebutin semua bisa panjang banget. Yang pertama, kita bisa membaca kesaksian Paus Clement yang pertama. Paus ini lahir tahun 35 Masehi, menjadi paus yang ketiga pada tahun 88 sampai 98. Jadi masih deket banget kan dengan hidup Yesus. Dalam ajarannya, ia tegas mengatakan demikian. "Bukankah kita mempunyai satu Tuhan dan satu Kristus dan satu Roh Kudus yang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita?" Ada lagi Santo Polikarpus. Santo ini hidup tahun 69 sampai 155. Sebelum dibunuh ia berdoa demikian. "Aku memuji Engkau Allah Bapa. Aku memuliakan Engkau melalui Imam Agung yang ilahi dan surgawi, Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Melalui Dia dan bersama Dia dan Roh Kudus, kemuliaan bagimu sekarang dan sepanjang segala abad. Amin."
Rasanya kok nggak lengkap ya kalau nggak nyebut tokoh yang satu ini. Dia adalah Santo Agustinus, tokoh besar gereja yang hidup tahun 354 sampai 430. Ia menulis hubungan Allah, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah kesatuan ilahi yang erat, yang adalah satu dan sama esensinya. Sebenarnya masih banyak lagi tokoh, tapi aku sebutin 3 saja ya. Sepertinya udah mewakili sih. Nah, kitab suci sudah, tradisi sudah, apalagi ya? Oh iya, magisterium kan belum. Bagaimana magisterium mengajarkan soal keesaan Allah ya? Sabar, tunggu bagian yang kedua. Jangan lupa like, subscribe, dan centang loncengnya supaya kamu gak ketinggalan informasinya.